Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisma Rupiansyah dengan NIM 110 120 0261 dari kelas TT4407. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 1 tugas 8 dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Oke, jadi di sini ada soal seperti ini, di mana dapat kita ketahui bahwa diambil tiga bola secara acak ya, tiga bola secara acak yang berisi dua merah, tiga putih, dan juga empat bola biru. Di mana X dan Y menunjukkan jumlah bola merah dan putih, di mana X itu adalah bola merah dan Y itu merupakan bola putih. Nah, lalu kita disuruh mencari range of X, Y, di mana cara mencari itu kita harus mengetahui range dari X dan juga range dari Y-nya. Ya, di mana range X ini merupakan bola merah, di mana bola merah ini dapat tidak muncul sama sekali. Maka kita tulis sebagai 0. 0, terus muncul sekali, 1, muncul 2 kali 2. Gitu. Kenapa tidak ada 3? Ya karena bolanya juga hanya ada 2 bola merah. Begitu. Lalu lanjut ke range Y-nya, di mana itu adalah bola putih. Di mana bola putih ini tidak akan muncul sama sekali, yaitu dari 0, 1, 2, 3. Begitu. Jadi itu adalah kemungkinan si bola putih itu akan muncul dan kemungkinan dari bola merah itu muncul. Baru ketika kita sudah mengetahui Rx dan Ry-nya, maka kita juga dapat mengetahui Rxy-nya. Yaitu ketika bola putih dan bola merah tidak muncul sama sekali, yaitu 0,0, terus bola merah tidak muncul dan bola putih muncul sekali, terus bola merah tidak muncul, terus muncul 2 kali si bola putihnya, baru si bola merahnya tidak muncul sama sekali dan bola putih muncul 3 kali. Nah, lalu bola merah muncul sekali dan bola putih tidak muncul sama sekali. Nah, lalu bola merah muncul sekali dan bola putih muncul sekali, bola merah muncul sekali dan bola putih muncul 2 kali, bola merah muncul 2 kali dan bola putih tidak muncul sama sekali, lalu bola merah muncul 2 kali dan bola putih muncul 2 kali. Maka dapat kita simpulkan muncul sekali, sorry. Dapat kita simpulkan bahwa Rx-nya yaitu 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, dan 2,1. Begitu. Lalu kita juga disuruh mencari join PMF dari X, Y-nya. Nah, di sini kita buat tabel ya. Kenapa ini 0,01 bisa 1/21? Caranya itu ada di sini ya. Di mana peluang dari bola merah tidak muncul dan bola putih tidak muncul sama sekali, yaitu sebesar 1/21. Ya, jadi 2C0 dikali 3C0 dikali 4C3 gitu. Nah, lalu peluang 1,0 itu adalah 1,1/7. Nah, terus peluang 2,0 itu 1/21. Terus peluang 0,1 yaitu 3/114. Nah, lalu peluang 1,1 yaitu 2/7. Terus peluang 2,1 yaitu 1/8. Nah, lalu peluang 0,2 yaitu 1/7. Terus peluang 1,2 yaitu 1/14. Peluang 0,3 dapat disimpulkan bahwa ini adalah 1/24. Begitu. Nah, lalu yang jadi permasalahannya adalah kenapa peluang 2,2 yaitu bisa 0, terus peluang dari 3,1 itu bisa 0, terus ini 3,2 bisa 1,30, terus 2,3 itu 0. Kenapa? Karena kita itu hanya mencari 3 bola secara acak.
Karena kalau kita jumlahkan bola merah dan bola putih itu muncul 2 kali, itu sama dengan 4, jadi melebihi 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa itu adalah peluangnya 0. Begitu. Oke, lanjut. Kita ingin mencari marginal dari PMF X, Y. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PX itu cuma ada 0, 1, 2. Jadi peluang 1 dan 0, 1, 2 itu gimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu gampang. Kita misalnya PX 0, berarti dia itu yang barisnya. Itu dijumlahkan, dapat kita simpulkan bahwa dijumlahkan adalah 5/12. Dan PX1, kalau kita bariskan lagi, kita dapat simpulkan bahwa itu adalah 1/2 dan PX2 itu 1/12. Nah, PY0 itu ada PY0, 0, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 0, 1, 2, 3. Di mana cara mencarinya itu gampang, tinggal kalian cari aja nih PY0, berarti peluang di 0, kalian tambah-tambahin, berarti ini adalah si kolomnya, begitu. Tambah-tambahin, maka dapat kita ketahui bahwa PY0 adalah 5/21, PY1 45/84, PY2 18/84, dan PY3 1/84. Gitu. Nah, lalu soal terakhir di mana kita harus mengetahui apakah X dan Y ini merupakan independen atau tidak independen. Nah, rumusnya itu adalah peluang XY sama dengan marginal dari X dan marginal X dikali marginal dari si Y-nya. Nah, di sini kalian bebas mau cari, bukan bebas, tapi kalian harus cari semua titik. Kenapa semua titik? Karena takutnya ketika kita hanya menginput satu saja, tetapi di titik lain ternyata itu tidak independen begitu. Nah, di sini saya mencantumkan 0,0 ya. Maka sininya marginal 0 dikali marginal 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 X 0 terus marginal Y 0, di mana peluang 0,0 itu berjumlah 1/12. Nah, sama dengan PX0-nya itu berapa? PX0-nya itu adalah 5/12 dan PY0-nya adalah 5/21. Pasti ketika dikaliin ternyata hasilnya 25/252. Nah, ketika dibandingkan ternyata tidak sama dengan. Nah, karena ini saya kebetulan mencantumkan satu langsung tidak sama dengan, maka ya kita langsung dapat simpulkan bahwa X dan Y itu merupakan tidak independen. Begitu. Kalau misalnya kalian mencantumkan 0,1 ya berarti ininya PX 0, maka si Y-nya itu adalah 1. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Wiko dari kelas TP 407. Kali ini saya ingin mempresentasikan jawaban saya nomor 2 pada bab 8. Soalnya dari nomor 2 adalah suppose the joint PMF of bivariate where Px, Y is given by Pxy sama dengan sepertiga jika XY 0,1, 1,0, 2,1. Jika selain itu akan diberi nilai 0. Lalu ya, pertanyaan yang pertama adalah apakah X dan Y independen? Untuk menemukan independen, yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel X dan Y. Dapat kita lihat dari di atas ini bahwa jika XY sama dengan 0,1, 1,0, dan 2,1 akan diberi angka sepertiga. Jika selain dari XY tersebut akan diberi nilai 0. Lalu dapat kita lihat bahwa fx 0 sama dengan sepertiga, fx 1 sama dengan sepertiga, fx 2 sama dengan sepertiga. Lalu pada fy 0 sama dengan sepertiga,
FY1 sama dengan 2/3 karena 1/3 tambah 1/3 jadi 2/3. Lalu pada FY yang kedua 0 karena tidak ada Y sama dengan 2. Lalu untuk menentukan independen atau tidaknya dibutuhkan rumus P sama dengan X sama dengan X. Lalu P dikali P sama dengan Y sama dengan Y. Dan P sama dengan X, lalu dikali juga dengan P, Y sama dengan Y. Kita mulai hitung dari yang pertama, yaitu yang 0. Px 0, Y sama dengan 0, yang hasilnya sama dengan 0. Ini 0 kita dapat lihat dari tabel, yang hasilnya sama dengan 0. Dan tidak sama dengan Px sama dengan 0 dikali Y sama dengan 0. Lalu kita lihat lagi di tabel, yang hasilnya adalah 1/3 dikali 1/3, yang hasilnya adalah 1/9. Lalu yang kedua ada yang X1 dan Y1. Tabel sama dengan 0, lalu tidak sama dengan Px sama dengan 1 dikali Py sama dengan 1 yang 1/3, lalu Y1-nya kita lihat di atas adalah 2/3, yang hasilnya adalah 2/9. Ini dapat kita lihat bahwa hasilnya tidak sesuai dengan tabel. Makanya X dan Y tidak independen. Jika hasilnya adalah 0, sesuai dengan tabel, hasilnya adalah independen. Lalu pada B, kita harus mencari apakah X dan Y unkorelasi atau korelasi. Rumusnya adalah KOR sama dengan COF XY per var X dan var Y. Lalu untuk mencari COF, rumusnya adalah, untuk mencari COF XY, rumusnya adalah EXY dikurang EX dikali EY. Kita mulai dengan mencari EX, yaitu rumus sama dengan 0,1/3. Ini kita dapat ini karena dari tabel dan dari yang hasil A yang kita cari, kita hanya tinggal masukkan angkanya. Dari 0 dikali 1/3 ditambah 1/2 ditambah 2 1/3. Lalu kita lanjut ke Y. 0 kali 1/3 ditambah 1 kali 2/3, hasilnya 2/3. Untuk PX, hasil dari 1/3 ditambah 2/3 adalah 1. Lalu kita lanjut mencari EXY. Ini semuanya kita lihat dari tabel. 0 kali 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 kali 1/3 ditambah 1 kali 0 kali 1/3 ditambah 1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 kali 0 ditambah 2 kali 1 kali 1/3. Hasilnya adalah 2/3. Jadi COF-nya, COF-X-nya adalah 2/3 dikurang 1 kali 2/3 yang hasilnya 2/3, jadi 2/3 dikurang 2/3 adalah 0. Kita lanjut lagi. Tinggal mencari var X, yaitu nama adalah X kuadrat sama dengan 0 kuadrat dikali 1/3 ditambah 1 kuadrat ditambah 1/3 tambah 2 kuadrat kali 1/3, yang hasilnya adalah 5/3. Kita masukin langsung ke dalam var X, yaitu 5/3 dikurang 1/2, yang hasilnya adalah 2/3. Lalu untuk var Y, sama seperti var X, langsung kita kali saja hasilnya, yaitu 2/5. Jadi KOR sama dengan 0/2 kali akar 2/3 yang hasilnya 0. Jika hasilnya 0, maka antikorelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Adi dari Jaya dengan NIM 110120324.
Di sini saya akan mengerjakan tugas week 8 nomor ketiga. Di sini saya mendapatkan soal yaitu dengan chain probability mass function dari X dan Y mendapatkan hasil peluang 0,0 yaitu 0,4 dan peluang 0,1 mendapatkan 0,2 dan peluang 1,0 mendapatkan peluang 0,1 dan peluang 1,1 mendapatkan peluang 0,3. Dan yang ditanya itu conditional probability mass function dari X given that Y equals 1. Di sini diketahui bahwa range XY yaitu 0,1. Dan setelah mendapatkan nilai peluang-peluang dari J probability, kita memasukkan nilai tersebut ke dalam tabel ini. Setelah itu, dari tabel ini, kita bisa mendapatkan dengan cara, misalkan kita mencari fx sama dengan 0. Kita tinggal menjumlahkan baris X, yang dimana X0 itu 0,4 dan 0,2. Setelah itu, dihasilkan dan kita mendapatkan marginal yaitu 0,6. Dan selanjutnya kita bisa mencari fx sama dengan 1, yaitu di baris kedua, yaitu 0,1 ditambah 0,3, dan mendapatkan hasil marginal 0,4. Selanjutnya kita mencari fy sama dengan 0, kita tinggal menjumlahkan kolom y sama dengan 0, yaitu 0,4 ditambah 0,1, yaitu mendapatkan marginal fy sama dengan 0, yaitu 0,5. Dan selanjutnya kita mencari fy sama dengan 1. Seperti tadi, kita tinggal menjumlahkan kolom y sama dengan 1, yaitu y1, yaitu 0,2 ditambah 0,3, dengan hasil marginal yaitu 0,5. Setelah ketemu semua marginalnya, kita bisa menentukan apakah perhitungan kita benar atau salah dengan cara menghitung marginal yang kita dapat dengan hasil 1. Nah, di sini kita bisa mencoba yaitu 0,6 ditambah 0,4 dan menghasilkan 1. Berarti fy marginalnya sudah benar. Dan fx juga sudah benar. Dan yang ditanya adalah peluang X bersyarat saat Y sama dengan 1, sedangkan X tadi mendapatkan dua range yaitu 0, dan 1. Nah, di sini kita bisa mencari peluang X sama dengan 0 bersyarat Y sama dengan 1, dan peluang X sama dengan 1 bersyarat Y sama dengan 1. Dan langsung ke jawaban. Jawaban dari rumus ini, bentuk umum dari rumus yang saya dapat, saya mendapatkan rumus ini dari bab 4, yaitu peluang A bersyarat B sama dengan peluang irisan A dan B dibagi dengan peluang B-nya. Nah, ini kita bisa terapkan untuk mencari peluang bersyarat dalam bivariat, yaitu dengan cara peluang XY 0,1 per peluang Y1 dengan hasil 0,2 per 0,5, dan disederhanakan dengan hasil 2/5. Itu adalah X sama dengan 0. Dan untuk peluang X sama dengan 1 bersyarat Y sama dengan 1, di sini dengan cara yang sama, yaitu memasukkan peluang XY 1,1 dibagi peluang Y1, itu mendapatkan 0,3 dibagi 0,5, dan disederhanakan 3/5. Itu adalah jawaban X sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferhan Zaki Fadila dari kelas TT 4407 dengan NIM 11.012.00.370. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas week 8 mata kuliah probabilitas dan statistika nomor 4. Nah, soalnya adalah the joint PMF of a bivariate RV X and Y is given by ini, di mana nilai K-nya itu konstan.
pertanyaan yang pertama itu kita disuruh mencari nilainya K. Yang kedua itu kita harus nyari PMF marginalnya X dan Y. Dan yang ketiga itu apakah X dan Y-nya itu independen. Nah, untuk menjawab yang pertama, untuk mencari nilai K, karena X sama dengan Y sama dengan 1,2, maka range X dan Y itu 1 sampai 2. Nah, dari itu kita masukkan ke dalam persamaannya. Didapatkan nilai K-nya. Kalau X dan Y-nya 1, hasilnya 3K. Jika X-nya 1 dan Y-nya 2, hasilnya 4K. Jika X-nya 2 dan Y-nya 2, hasilnya 6K. Dan jika X-nya 2, Y-nya 1, hasilnya 5K. Nah, dari situ untuk mencari K-nya, kita tambahkan semua, kita jumlahkan semua nilai K-nya dan sama dengan 1. Tadi dapatkan nilai K-nya adalah 1/18. Nah, untuk soal nomor 2, untuk mencari PMF marginal dari X dan Y, karena sudah diketahui bahwa titik 1 X1, Y1 nilainya 3K, dan seterusnya, dan nilai K-nya adalah 1/18, maka pertama kita buat tabel dulu, tabel join-nya. Nah, di sini untuk mencari PMF marginalnya, kita caranya adalah menjumlahkan nilai Y dan nilai X-nya. Yang pertama, untuk mencari nilai FY1, kita menjumlahkan nilai pada titik Y sama dengan 1, yaitu 3/18 dan 5/18. Sedangkan untuk mencari FY2, kita menjumlahkan nilai pada Y sama dengan 2, yaitu 4/18 dan 6/18. Hasilnya FY1 adalah 8/18 dan untuk FY2-nya 10/18. Sedangkan untuk mencari nilai Fx-nya, itu kita jumlahkan nilai X. Contohnya, jika Fx pada titik 1, kita jumlahkan ketika X ada di titik 1, yaitu 3/18 ditambah 4/18, dan seterusnya. Nah, dari situ kita mendapatkan bahwa sudah terdapat nilai marginalnya. Lalu, salah satu cara mengecek jika nilainya sudah benar adalah nilai FY itu sama dengan FY1 ditambah FY2. Itu nilainya harus sama dengan 1. Jika nilainya sudah sama dengan 1, maka sudah sesuai. Dan yang terakhir, apakah X dan Y independen? X dan Y akan independen jika memenuhi rumus berikut. Nah, saya di sini mengambil angka X-nya 1 dan Y-nya 1. Sebenarnya nggak harus X-nya 1 dan Y-nya 1. Yang penting sama-sama nilainya. Tetapi jika diubah-ubah hasilnya, misalkan dia independen, maka akan tetap independen walaupun angkanya diubah. Yang tidak independen pun angkanya, meskipun angkanya diubah, akan tetap tidak independen. Nah, di sini saya memasukkan X-nya 1 dan Y-nya 1 ke dalam rumus. Nah, Fxy pada titik 1,1 itu nilainya 3/18, sedangkan nilainya tidak sama dengan untuk Fx pada 7/18 dikali dengan 8/18 Fy-nya. Jadi di sini terbukti bahwa X dan Y tidak independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ghazali dari kelas 407. Di sini saya akan menjelaskan tugas week 8 nomor 5. Di sini kita bisa lihat soalnya dulu. Saya akan bacakan soalnya dulu. Consider the binary communication channel shown in figure below. Let X and Y be a bibrate R.V, where X is the input to the channel and Y is the output
of the channel. Let P x equal 0, let P x sama dengan 0 sama dengan 0,5. P dalam kurung Y sama dengan 1 dan X sama dengan 0 tutup kurung itu sama dengan 0,1 dan P dalam buka kurung Y sama dengan 0 dan X sama dengan 1 tutup kurung itu sama dengan 0,2. Nah, yang ditanyain itu yang ada 3. Yang pertama itu find the joint PMFs of X and Y. Yang kedua itu find the marginal PMFs of X and Y. Yang ketiga itu are X and Y independent. Nah, sini kita bisa langsung aja ke langsung yang saya kerjakan. Dan yang kita tahu juga itu X sama dengan 0 itu kan 0,5. Dan Y sama dengan 1 dan X sama dengan 0 itu kita bisa sebut aja 0,1 itu nilainya 0,1 dan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 1 itu berarti 1,0 itu nilainya 0,2. Nah, di sini kita lihat dulu dari tabel yang saya bikin yang belum dimasukin apa-apa. Ini mohon maaf ada cerita sedikit. Kalau yang ada cerita ini kita anggap aja kosong. Nah, kalau misalnya kita bikin tabel dari yang tersedia dari soalnya, seperti inilah tabelnya. Karena yang ada itu 1,0 dan 0,1. Nah, di sini kita menentukan dulu pertamanya. Kita menentukan itu 0,0 itu berapa. Nah, di sini kita ketahui dulu. Sebenarnya untuk rumus marginal itu jadi setiap, kalau misalnya kita mencari gitu, Px sama dengan 0 misalnya. Nah, itu tuh untuk menentukannya itu kita harus tambahin semua nilai yang semua join lah, yang X-nya itu 0, seperti 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Nah, di sini yang kita lihat itu marginal Px sama dengan 0 itu kita udah diketahui 0,5. Nah, kita bisa menemukan 0,0-nya itu dari marginalnya. Kenapa? Karena marginal itu tambahan dari yang di tabelnya, yang X itu 0. Jadi kita bisa tinggal kurangin aja, seperti yang saya tulis ini. Untuk menentukan P0 sama dengan 0 itu, 0,0 itu, Px marginal 0, yang Px sama dengan 0 itu kurangin P di 0,1. Nah, di sini kita bisa kurangin aja langsung, 0,5 kurang 0,1, jadi 0,4. Nah, di sini kita sudah ketemu nih, P0,0 itu 0,4. Dan kita di sini nyari dulu marginal Px sama dengan satunya. Di sini kita untuk menentukan, ini kan kita masih ada 1,1 yang belum diisi. Nah, di sini kita sebelum menentukan 1,1, kita tentukan dulu marginal-marginalnya biar lebih gampang. Nah, untuk menentukan marginal Px sama dengan 1 ini, kita memakai konsep dasarnya. Konsep dasarnya seperti apa? Seperti ini. Untuk menentukan konsep dasarnya itu, pokoknya konsep dasarnya itu Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1, itu hasilnya pasti 1. Dan kita di sini sudah mengetahui Px sama dengan 0 itu berapa, jadi kita tinggal rubah aja 0,5 ditambah Px sama dengan 1, itu hasilnya 1. Nah, kita bisa di sini pindah ruas aja, Px sama dengan 1 itu 1 dikurangin 0,5 dan hasilnya Px sama dengan 1 itu 0,5. Nah, untuk menentukan di sini yang ketiga itu kita menentukan marginal PY sama dengan 0. Nah, gimana caranya kita di sini itu seperti yang tadi. Kalau untuk menentukan marginal PY sama dengan 0 itu kita harus memasukkan dan menambahkan nilainya yang Y-nya itu sama dengan 0, kayak 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, dan seterusnya. Nah, tapi di sini kita itu cuma ada 0,0 dan 1,0, jadi kita tinggal tambahin aja itu. Dan di sini kita udah mengetahui kan 0,0 dan 1,0 itu berapa. Dan di sini kayak 0,0 tambah 1,0 itu sama dengan 0,4 ditambah 0,2 sama dengan 0,6. Nah, di situ kita udah mengetahui PY sama dengan 0-nya berapa. Dan kita lanjut ke menentukan PY sama dengan satunya. Nah, kita pakai rumus yang tadi, konsep dasar. PY sama dengan Y sama dengan 0 ditambah PY sama dengan 1, itu hasilnya pasti 1. Nah, kita sudah mengetahui PY sama dengan 0 itu berapa, tinggal kita masukin saja dan pindah ruas, dan terjadi hasilnya, dan terlihat hasilnya itu 0,4. Karena PY sama 0 itu 0,6, jadi 1 kurang 0,6 itu 0,4. Dan di sini baru kita mengetahui, ini ada coretan 1,1 itu coretan salah itu. Jadi itu kita di sini kita mencari itu P1,1. Dan caranya gimana? Sama seperti kita mencari P0,0, tapi di sini kita memakai X
sama dengan 1. Nah, di sini kita jumlahin aja. Harusnya untuk mencari rumus marginal itu kan harusnya ditambah. Nah, kalau untuk mencari ini itu kita tinggal mengurangin aja. Jadi PX sama dengan 1 dikurangin PX 1,0. Jadinya 0,5 dikurangi 0,2 dan hasilnya 0,3. Nah, di sini kita udah mengetahui nih marginal 0,0 dan 1,1 itu berapa. Jadi kita tinggal bikin tabelnya aja untuk mengetahui. Nah, kita bikin tabelnya dari yang kita sudah cari dan temukan itu seperti ini tabelnya. Dan ini nih marginalnya. PX sama dengan 0 itu 0,5, PX sama dengan 1 itu 0,5, PJ sama dengan 0 itu 0,6, dan PJ sama dengan 1 itu 0,4. Dan untuk yang C-nya itu kita lihat ini independen atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari PPT yang saya sudah pelajari, ini tidak independen. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu kan dari rumusnya itu fxy 0,0. Kalau misalnya kita mau pakai 0,0, berarti kita makanya marginal yang 0, kayak px sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Dan hasilnya itu harus sama dengan kayak 0,0. Jadi kita lihat itu di sini 0,5 dikali 0,6, apakah hasilnya sama dengan 0,4? Tidak. Berarti hasilnya tidak independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Fahadi Asif dengan NIM 1101204282 dari kelas TT 4407. Sekarang saya akan menjelaskan tugas minggu ke-8, yaitu nomor 6. Soalnya adalah BEM IT Telkom terdiri dari 5 orang mahasiswa teknik elektro atau TE, 3 orang mahasiswa teknik industri atau TI, dan 2 orang mahasiswa teknik informatika atau IF. Suatu panitia kecil yang terdiri dari 4 orang mahasiswa dipilih secara acak dari keanggotaan BEM tanpa pengulangan. Andaikan pengubah acak X dan Y masing-masing menyatakan terpilihnya mahasiswa dari TI dan IF, maka A. Tentukan sebaran peluang bersama dari X dan Y. B. Tentukan sebaran marginal bagi X dan Y. Dan C. Hitung kovarian X dan XY. Yang pertama, kita jawab dulu yang A, yaitu tentukan sebaran peluang bersama dari X dan Y. Sebaran peluang bersama itu kita itu nanyanya adalah kita itu mencari join PMF dari X dan Y. Pertama kita cari dulu range-nya, peluangnya itu kita dari 4 mahasiswa yang dipilih itu ada apa saja. Yang pertama itu peluangnya mahasiswanya 0,0 dari TI dan IF, yaitu dari mahasiswa TI 0, dari mahasiswa IF 0. Kemudian 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2, 3,0, dan 3,1. Penjelasannya sama seperti yang tadi 0,0. Yang 0,1 itu mahasiswa TI-nya 0 yang masuk kepanitiaan, tapi yang mahasiswa IF-nya ada 1 orang. Lalu yang 0,2 itu mahasiswa dari TI-nya 0, sedangkan dari IF-nya ada 2. Begitu juga seterusnya. Langsung kita cari join PMF dari X dan Y-nya. Yang pertama kita cari dulu yang 0,0. Peluangnya itu sama dengan hasilnya 5/210. Itu didapat dari 3 kombinasi 0 dikali 2 kombinasi 0 dikali 5 kombinasi 4 per 10 kombinasi 4. Maksudnya itu dari 3 mahasiswa teknik industri atau TI yang terpilihnya 0.
kita tulisnya 3C0. Lalu yang mahasiswa IF-nya 2C0 karena yang ada mahasiswa IF-nya itu ada 2, sedangkan yang terpilihnya 0. Jadi sisanya berarti yang kepilihnya itu 4 orangnya dari teknik elektro. Yang dari yang 5 orang itu kepilihnya ada 4 gitu. Jadi kita cari kombinasinya, ini dapat 5/210. Yang lainnya juga sama kayak gitu. Yang 0,1, 3C0, 2C1, 5C3 per 10C4. Itu sama seperti yang tadi 0,0. Yang ini dari teknik industri yang 3 orang itu kepilihnya 0, belum ada. Terus yang dari IF itu yang terpilihnya 1 dari 2 orang. Terus yang dari teknik industrinya jadi tinggal sisanya teknik elektro maksud saya, jadi sisanya 5 dari 5 orang itu yang kepilih 3 orang. Karena biar jadi 4 orang kan yang kepilihnya mau jadi panitia kecilnya itu ada 4 orang kan terpilihnya. Nanti kita hitung kombinasinya itu hasilnya 20/210. Ya, yang lainnya juga begitu sama. Contohnya kayak yang 0,2 ini juga 3C0, itu maksudnya dari 3 mahasiswa teknik industri yang terpilihnya tidak ada. Langsung yang dari IF yang 2 orang itu kepilihnya cuman 2. Jadi kan dua-duanya kepilih gitu kan ya. Langsung yang teknik elektro sisanya berarti tinggal 2 orang lagi. Dari 5 orang itu kepilih 2 biar jadi 4. Per 10C4 yang sama juga. Hasilnya 10/210. Selanjutnya juga gitu ya, sama semuanya. Kayak yang 1,0 ini ada C1, 3C1, terus 5C3 ini biar jadi 4 kan. Jadi maksudnya tuh 1 tambah 3 yang ini jadi 4. Jadi kan sesuai dengan yang dimauin soal kan 4 orang. Terus yang ini 1, 1, 2 sama juga kayak yang diingin soal biar jadi 4 orang gitu. Dilihat yang belakangnya, yang belakang C. Nah, habis itu untuk mastiinnya sebenarnya kita tuh mastiin itu udah join PMF udah benar atau belum, itu pakai rumus atau cara yang ini, sigma X dikali sigma Y kali fxy dikali xy itu sama dengan 1. Maksudnya jadi kalau misalnya semua fxy ini ditambahin semuanya ya seperti 5/210 ditambah 20/210 ditambah 10/210 dan seterusnya sampai 2/210 itu hasilnya harus 1. Saya sudah melakukan penghitungan juga di Kotretan itu benar hasilnya 1. Jadi join PMF-nya sudah benar. Ya, selanjutnya kita bikin tabelnya biar nanti memudahkan waktu nyari marginalnya sebenarnya. Jadi saya bikin tabelnya di sini, yang X-nya itu yang atas, yang Y-nya itu yang bawah. Misalnya ini yang 0,0 dulu, X-nya 0, Y-nya 0, hasilnya 5/210. Kemudian yang 1,0 misalnya, yang 1,0 yang ini berarti hasilnya 30/210. Yang ini berarti kan di tabel yang 1,0. Terus yang 2,0 juga sama, ini hasilnya berapa, 30/210. Yang ini 30/210 ya. Yang lain yang lainnya juga kayak gitu lah, sama ya. Yang lainnya ini kenapa yang ini digaris-garis karena emang tidak ada hasilnya 0 sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak perlu ditulis juga gitu. Ada join PMF-nya. Jadi itu hasilnya yang tadi yang peluang bersama, sebaran peluang bersama dari X dan Y.
yang di tabel. Ya, kita lanjut ke yang B. Yang B ini kita disuruhnya tadi mencari tentukan sebaran marginal dari X dan Y. Sebaran marginal X dan Y-nya caranya tuh jadi fx dalam kurung, sebenarnya ini kalau rumusnya fx dalam kurung x, tapi ini saya langsung jadi fx dalam kurung 0, jadi si x-nya itu 0. Ini yang dari yang tabel ini kita lihat lagi yang 0. Nah, itu kita tuh cari sigma dari fx0 ini. Yang fx-nya 0. Ya, x-nya 0, maksudnya x-nya 0. Contohnya ini, ini yang fx-nya 0 itu yang ke bawah ini nih. Yang 5/210 ditambah 20/210 ditambah 10/210 sama dengan 35/210. Yang ini yang x-nya. Yang x-nya 0, yang x-nya 1 dijumlahin semua hasilnya 105/210. Terus yang x-nya 2 itu dijumlahin semua hasilnya 63/210. Terus yang x-nya 3 dijumlahin juga semua, totalnya jadi 7/210. Terus yang FY-nya itu yang ke arah sini. Ini apa, vertikal horizontal? Lupa, pokoknya yang ke arah kanan kiri sini. FY-nya 0 itu 70/210. Ini ditambahin semua yang baris pertama. Terus yang baris kedua itu yang FY-nya 1, yang baris kedua ditambahin semua. Terus yang FY2 yang di baris berapa nih? Yang ini yang FY2 ini tambahin semua hasilnya 28/210. Terus yang ditanyakan selanjutnya yang C itu hitung kovarian dari X, Y. Pertama-tama sebelum mencari kovariannya kita cari dulu EXY-nya, langsung cari EX dan juga EY-nya. Nah, yang pertama saya mencari dulu EX-nya. Rumus EX itu sama dengan sigma X dikali Fx dalam kurung X. Maksudnya itu jadi nanti yang setiap X-nya ini dikalikan dengan Fx-nya lalu dijumlahkan. Seperti yang saya tulis ini. Misalnya yang ini X dikali Fx yang 0 dikali 35/210 itu dari ini 0, X-nya 0, dikali yang hasil Fx-nya 35/210. Nanti ditambah yang selanjutnya 1 dikali 105/210, X-nya 1. Yang ini berarti yang X-nya 1 ditambah, dikali maksud saya 105/210. Selanjutnya juga seperti itu ya, yang ini X-nya 2 dikali hasilnya Fx, yang Fx 2 langsung ditambah juga 3 dikali X-nya itu 3 berarti dikali Fx-nya 3. Kemudian hasilnya itu sama dengan nanti dijumlahkan semua, si sigmanya itu sama dengan 252/210. Kemudian kita mencari EY-nya, EY-nya juga sama rumusnya itu, tapi bedanya beda variabelnya aja. Ini jadi Y sigma Y dikali FY dalam kurung Y sama dengan yang ini kan, kalau yang ini 0 dikali 70/210. Berarti Y-nya itu 0, Y-nya 0 dikali FY 0 itu 70/210. Yang selanjutnya juga kayak gitu sama, yang 1 dikali 112/210 itu Y-nya 1 dikali FY-nya itu 112/210. Nah, hasilnya nanti dijumlahkan semua, yang tadi FY dikali Y tadi dijumlahkan semua. Nanti hasilnya itu totalnya 168/210. Kemudian kita mencari EXY-nya. EXY-nya itu rumusnya sigma X dikali Y dikali Fxy dalam kurung XY. Maksudnya itu jadi
kita mengalihkan XY dikali yang tadi fxy itu join hasil dari join PMF-nya tadi, lalu ditambahkan dijumlahkan semua. Nah, yang pertama itu yang ini yang 0,0. Yang ini kenapa nih 0 kali 0? Ini karena kita mau nulis yang XY 0 dulu, 0,0 dulu yang ini, yang 0,0 dikali 5/210 yang itu. Nah, yang ini yang selanjutnya juga sama, yang ini apa? 0 dikali 1 itu dari yang 0,1 yang ini 0,1 jadi 0 kali 1 dikali yang hasil dari fxy-nya itu 20/210. Selanjutnya juga sama yang ini yang ditambah 0 kali 2 dikali 10/210. Ini dari 0,2 berarti fxy-nya 0,2 nanti dikali 10/210 seperti yang saya buat ini. 0 kali 2 dikali 10/210. Nanti kita ya yang lain juga sama seperti itu perlakuannya. Nanti kita tinggal tambahkan yang ini hasilnya 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah 0 ditambah 60/210 tambah 30/210 tambah 0 tambah 60/210 tambah 12/210 tambah 0 tambah 6/210 sama dengan nanti hasilnya totalnya kita jumlahkan X ini ketemu 168/210. Kemudian untuk mencari kovariannya, kovarian XY-nya itu sama dengan tinggal kita pakai rumus yang tadi yang XY dikurangi dalam kurung EX dikali XY. Jadi XY-nya sudah ketemu 168/210 dikurangi EX-nya 252/210 dikali EY-nya 168/210. Nanti hasilnya totalnya sama dengan kovariannya itu 2/15 yang saya dapat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin kurang penjelasannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.